minta informasi tentang kualitas peserta dan bagaimana hasil penjurian pada kegiatan lomba baca puisi hari ini, Pak. Ya, penegasannya bahwa hasil penjurian nanti kami akan rekap, kemudian di SK-kan lewat SK Dewan Juri dan diumumkan oleh panitia. Jadi hasilnya siapa-siapa untuk disebutkan juara kami belum bisa. Nah, nanti panitia lah yang akan mengumumkan. Itu pertama. Kalau bicara tentang kualitas, secara umum pembacaan puisi di Kalimantan Barat sebenarnya masih relatif rata-rata pembaca puisi itu belum mendapatkan referensi ataupun wawasan dan pembinaan bagaimana itu membaca puisi. Bukan soal baca puisi yang baik atau benar, tapi membaca puisi itu bagaimana ketika dibandingkan dengan membaca buku, membaca teks. Nah, jadi kami lewat media ini ingin menyampaikan bahwa membaca puisi itu adalah menyampaikan pesan. Pembaca puisi itu adalah penyampai pesan. Jadi penerima pesan, halayak publik masyarakat yang mendengarkan puisi yang kita bacakan itu ingin melihat, ingin mengetahui apa pesan yang disampaikan itu. Bukan melihat bagaimana gaya orang menyampaikan pesannya. Nah, itu yang perlu ditegaskan. Sehingga ketika bicara dengan kualitas, tentu saja kita bicara bagaimana pemahaman para pembaca puisi. Ketika tidak bisa menyampaikan pesan sehingga pesan itu sampai, maka kita katakan bahwa kualitasnya masih belum mencapai kriteria. Nah, jadi karena pembaca puisi adalah penyampai pesan, tentu yang menjadi penting adalah pesannya, bukan bagaimana gayanya. Karena gaya, gestur, kemudian gaya bicara masing-masing orang berbeda, tetapi pesannya itu tidak berubah. Itu. Nah, kami masuk kepada wilayah teknis pembacaan puisi misalnya. Membaca puisi, ada satu mazhab mengatakan bahwa membaca puisi untuk pertunjukan, untuk entertain, itu berbeda dengan pembawaan puisi dalam forum lomba. Karena lomba itu sangat-sangat ketat sesuai dengan kriteria yang disampaikan sebelum lomba itu dilaksanakan. Kemudian ada subjektivitas juri di situ. Bisa jadi baik bagi juri lain, belum tentu baik bagi juri yang lain lagi. Nah, itulah subjektivitas juri. Nah, tetapi pada dasarnya siapapun jurinya, apapun puisinya, tentu sebagai pembaca puisi harus paham. Satu puisi dibaca oleh 10 pembaca bisa minimal menafsirkan 10. Ada 10 tafsiran, ada 10 cara pembawaan. Nah, sementara puisinya pesannya tetap sama. Itu. Jadi membaca puisi itu bukan pada bagaimana gayanya, bagaimana misalnya penampilannya, tetapi bagaimana mau puisi itu sendiri. Jadi pembaca puisi harus mengikuti maunya puisi, jangan kebalik. Nah, misalnya dua puisi yang berbeda maksud, berbeda nada, berbeda pesan dibacakan oleh yang sama, jadi sama ketika kita menerimanya. Nah, jadi pembaca puisi harus memahami apa pesan puisi itu. Apakah nadanya nanti sedih? Puisi yang kedua misalnya puisi-puisi yang tegas misalnya. Tentu dua puisi yang berbeda di tangan orang yang sama tentu dua perbedaan, karena masing-masing puisi beda irama, beda nada, beda emosi, beda pesan. Nah, kira-kira itu sementara ini yang ingin kami tegaskan, bahwa pembaca puisi adalah pembawa pesan. Nah, terkait dengan video membaca puisi, ya, gimana Pak? Menurut Bapak? Menurut kami ada perbedaan. Iya, Pak.
video baca puisi dengan baca puisi yang divideokan itu sangat berbeda jauh. Iya. Kalau ini yang kita lakukan adalah baca puisi yang divideokan. Mengapa divideokan? Karena pandemi, karena COVID-19 kita tidak bisa berhadapan langsung, sehingga yang kami hadapi adalah video-video. Sehingga aturan teknis video mesti pertama vokalnya langsung tanpa efek, tanpa alat bantu mic, pengeras suara, pelantang suara, mic clip on ataupun apa namanya. Harus vokal langsung yang direkam oleh kamera, oleh HP dan sebagainya. Sehingga kita lihat kemurnian vokal dia, olah vokal dia seperti apa. Kemudian postur tubuh dari atas kepala sampai ke kaki harus terlihat jelas seperti kita berhadapan langsung. Nah, itu baca puisi yang divideokan. Sementara video baca puisi tentu pertama adalah sebuah produksi film. Nah, ketika tadi kita lihat baca puisi yang divideokan di ruangan yang mana, suara kendaraan masuk, suara orang bertukang masuk, suara orang ngobrol masuk. Kalau di dalam dunia video puisi atau produksi film itu diharamkan. Itu namanya bocor habis itu. Iya. Suara-suara yang tidak penting itu tidak boleh direkam. Nah, jadi itu bedanya. Kenapa tadi kita tetap menilai? Karena ini adalah baca puisi yang divideokan. Kita tidak terlalu mengabaikan, tidak terlalu memperhatikan suara-suara yang penting. Bapak Ibu yang membaca puisi, pesan puisinya masih kedengaran lah. Ibarat kita nonton di dalam gedung pertunjukan langsung, kan pada saat di panggung ada baca puisi, penonton masih berisik. Tapi selama juri masih mendengarkan pesan lewat pembaca puisi di depan juri, yang suara-suara berisik itu tidak terlalu diperhitungkan, tetapi sangat mengganggu. Ya, tapi kalau video baca puisi itu harus diperhitungkan. Tidak boleh ada suara lain kecuali puisi yang disampaikan. Nah, itu yang mungkin penegasnya. Oke, Pak. Ada tambahan, Bang? Bang, ada tambahan? Ada tambahan? Ada tambahan sedikit mungkin bahwa untuk para peserta lomba baca puisi yang pastinya penghayatan itu harus jelas, dan ketika pemenggalan kalimat atau kata itu harus pas. Jangan sampai pemenggalannya salah, akan mengakibatkan arti dan tujuan dari puisi itu juga akan salah. Kadang-kadang tadi karena emosi, mungkin emosinya udah terbawa tinggi, jadi katanya disambung, harusnya stop tapi disambung, jadi dia akan mempunyai arti yang sangat berbeda. Dan pastinya juga buat para pembaca puisi yang ikut lomba PGRI kali ini tetap terus, karena insya Allah mudah-mudahan lomba ini terus diadakan, jadi tetap terus bisa berkarya walaupun sudah berusia lanjut, tapi tetap bisa bersemangat terus, jangan pernah menyerah. Amin. Ya, sip, Pak. Ada tambahan, Bapak? Mungkin saya menjadi juri di sini dan melihat ada peserta dari luar daerah ya, khususnya itu kelemahan mereka itu satu ya, mungkin di bidang ini membuat video ya. Membuat video di sini kan sangat penting sekali karena ini kan sifatnya kan virtual. Jadi para pembaca dan pembaca puisi dan juga si kameramen ini juga harus ekstra hati-hati. Soalnya di sini saya melihat banyak video-video yang saya lihat di sini tuh masih rancu gitu ya. Artinya ada juga yang dia mempergunakan medium shot gitu, yang kakinya tidak kelihatan ya. Kemudian tadi juga Bang Pradono juga membicarakan masalah kebocoran yang ada di video gitu loh. Itu sangat fatal sekali gitu loh. Artinya mengganggu gitu loh. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya, Pak Pradono, Abang. Terima kasih, Bang. Ya. Sukses selalu. Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.